إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب أمته. لله تعالى شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير ولا الضالين. رب اغفر لي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48. Wassabi'u. Wassabi'u utawi kang kaping 7 iku ayal zama yen to netepi sapa muta'allim halaqata syaihihi ing kalangane gurune muta'allim fit tadrisi ing dalem aweh pelajaran wal iqra'ilan macaaken idza amkana nalikane mungkin apa yalzama. Artinya seorang murid itu hendaknya berusaha untuk selalu berada di kalangan orang-orang alim, di kalangan guru, kalangan asatid, ya. Paling gak nek murid iku sering atau biasa dengan kalangan orang-orang alim iku paling titik minimal iku oleh barokai, ya, minimal itu ya. Mungkin menyerap ilmune kadang-kadang rada angel, tapi paling gak barokai oleh. Nah, banyak contoh-contoh, ya, banyak contoh-contoh bagaimana para santri, ya, yang dulu ketika di pondok itu ya rapatek pinter, ya, tapi bendino iku umek karo kiyaine, ya cuma nyapu omahe daleme yai, ngresik-resik, ngubah sepeda montore yai, ngubah mobil kiai, tapi gak patek iso ngaji. Loh, ketika dia pulang di rumahnya ternyata oleh barokai resik-resik itu, ya. Nah, jadi minimal itu oleh barokah, ya. Kumpul wong alim iku ibarate kumpul wong dodol minyak wangi kan. Masih sampean gak tuku paling ndak metu kok nggone wong dodol ngewangi iku mesti sampean mambu wangi. Kenapa? Dicobai terus disemproti. Ini apa ini? Ini misik, disemprotno terus. Oh iya, gak tuku sampean, ya. Lah ini Hajar Aswad disemprot maneh. Metu kok nggone toko, wangi sampean masih gak adus. Ya. Iku jenenge oleh barokah. Ya. Fa innahu maqastune ayyal zama. Fa innahu maqastune ayyal zama iku la yaziduhu, ora nambahi, ya, ora nambahi apa ayyal zama ing muta'allim illa kejaba khairon ing kebaikan. Sebab berkumpul dengan orang-orang alim itu tidak menambah kecuali kebaikan. Wis mesti apike. Ya. Saya dulu ketika mondok dapat tugas, ya saya berkhidmah kepada kiai. Nah, kebetulan saya bagian nyopir,
ya, nyopir mobil. Jadi nderekno kiai kemana-mana. Ya, seneng ngeterno kiai. Kumaneh ngejak Bunyai ngejak Ning. Nah, tadi supir iki seneng nek ngenterno Ning, ya. Tadi spion itu diutar-utar. Ya. Enten apa Gus? Mboten kirang pas niki spion nih. Nah, padahal kepingin delok sing ndek nguri, ya. Nah, jadi sopir ku gak oleh kentekan coro, ya. Nah, jadi saya dulu gitu. Lu mulai acara walimahan, acara pengajian, supire mel oleh berkat. Barokah itu. Berkat itu kan dari kata barokah aslinya. Cuma wong Jawa kangelan ngomong barokah, berkat itu aja gampang wis. Nah, jadi ini contoh-contoh yang sederhana, ya. Kebaikan. Wa tahsilan lan ngasilaken wa adaban lan adab wa tafdilan lan keutamaan. Nah, ini yang didapat ketika seseorang itu kumpul dengan wong-wong alim itu oleh kebaikan, mendapatkan adab. Jadi bagaimana para ulama itu menghormati ulama yang lain, ya, dan juga keutamaan, ya. Wa yajtahida lan yento nemen-nemeni sapa muta'allim ala muwadzabati khidmatihi ing atase nglanggengi ngladeni itu melayani, ya, syekh, ya. Nah, jadi berkhidmah kepada syekh, ya. Berkhidmah itu makanya orangnya disebut khotam biasanya, atau khotim, pelayan. Maka di beberapa pondok itu ada istilah khotim, mereka yang mengabdi di dalamnya kiai, ya. Kalaupun kiai misalnya memerintahkan sudah kamu melayani ya di pondok saja, kamu nyapu-nyapu masjid atau apa misalnya. Nah, itu seperti itu sama saja sebenarnya, ya. Jadi ngelanggengi, ngelayani. Nah, dulu zamannya Mbah Hasyim itu santri-santrinya yang masih hidup itu ya, ada yang bagian motong kukunya Hadratus Syekh, ya. Jadi berkhidmah motong kuku, ya. Ada yang bagian mijeti, ada yang macam-macam lah. Nah, jadi ini khidmah namanya, ya. Wal musyara'ati lan age-age, ya, cepet-cepetan ilaiha maring khidmah. Jadi ketika berkhidmah itu nggak usah nunggu, ya, nggak usah nunggu diperintah. Misalnya tugasnya setiap hari nyapu misalnya, nggak usah nunggu diperintah, wayahmu nyapu, nggak perlu, ya. Jadi pokoknya setiap hari tugasnya itu, walaupun misalnya itu kotorannya cuma sedikit, bukan berarti ngenteni akeh, nggo nek wis akeh tak sapu. Jangan, jadi pokoknya segera dibersihkan, ya. Itu khidmahnya begitu, ya. Nek perlu kita yang aktif, bukan nunggu gurunya, ya. Nah, jadi itu fa inna dzalika maqastune mengkono yajtahidu iku yaksibuhu ngasilaken apa dzalik ing muta'allim syarafan ing kemuliaan wa tabjilan lan penghormatan wala yaktasiru, ya. Lan ora ngringkes sapa muta'allim fil halaqati ing dalem kalangan
ala sima idarsihi ing atase ngrungokno pelajarane syekh faqat hale bloko idza amkanahu nalikane mungkin apa layak tasiru ing muta'allim idza amkanahu nalikane mungkin apa layak tasiru ing muta'allim. Jadi karena kalau kita ini bersungguh-sungguh nemen-nemen nih, ya, maka itu akan menghasilkan kemuliaan. Awake dhewe kumpul dengan guru, dengan syekh, dengan kiai, ketularan mulya. Ya. Jadi paling ndak ketika kita itu nganter nderekno kiai, ya, iki khodame iki yo dimulyakno, ya, supire yo dimulyakno. Bahkan ada komunitasnya, ya, itu supir kiai, singkatannya SK, komunitas supir kiai. Jadi misalnya kiai dari Lirboyo, kiai dari Tebuireng, kiai dari Ploso, ada pertemuan, ya, supir-supirnya mengadakan pertemuan sendiri, ya, halakoh para supir, ya, walaupun kegiatannya ngopi, ya, tapi mereka cerita tentang kiainya masing-masing, itu biasa, karena memang komunitas, mereka akrab, ya. Jadi kenapa? Ketularan barokai kiai-kiai, mereka bisa seperti itu, ya. Nah, jadi ini, ya, jadi oleh barokah, mana supire kayak supire Gus Dur, ya, nah ini lebih anu lagi, ya, Gus Dur ini konon kalau ceramah itu gak tahu roh isine amplop iku piro, gak tahu dihitung, sare Gus Dur gak ketok, ya, dilebokno nanggone anu mobil ngono ae, laci mobil, mbok supire kongkon njupuk dhewe, wis iku akmu nek foto ya njupuk piro sak cukupe. Nah, supire kadang-kadang ya nek gak patek foto paling njupuke ya 100.000. Tapi nek rodok foto kadang-kadang ya rodok ndablek njupuke 500.000. Soalnya apa? Kongkon njupuk sak cukupe ya. Gak salah supir, ya. Jadi isok bangun omah, isok tuku mobil, supire Gus Dur, ya. Supire Gus Dur ngono ya, omah yo apik, ya. Kalau omah supir, tapi supire Gus Dur, ya. Nek supire Kanjeng Rama ya siji maneh, ya. Jadi itu, ya. Nah, jadi itu. Bal balik yaktani nemen-nemeni. Bal balik yaktani nemen-nemeni sapa muta'allim bisa irid durusi kelawan sekeri-kerine piro-piro pelajaran. Bisa irid durusi kelawan sekeri-kerine piro-piro pelajaran al-masruhati kang diterangaken babton, ya, kelawan melanggeri ku membatasi, wa ta'liqon lan nakliki itu memberikan catatan lah, ya. Memberikan catatan pinggir apa in ihtamala lamun kuat nanggung apa dhihnuhu atine muta'allim dzalika ing mengkono-mengkono yaktani, ya, jadi bersungguh-sungguh dengan semua yang telah pelajaran yang telah diterangkan oleh gurunya, ya. Nah, bukti kesungguhan itu apa? Ya kayak ngene iki sampean misalnya memberikan makna, memberikan taklik, nenek sesuatu yang penting, ya, jadi diberikan catatan,
ya, memberikan batasan. Ini bukti kesungguhan. Ya. Lah nek ana arek budal sekolah, gak nggawa apa-apa belas. Iki kate sekolah tak kate ngarit ae kudu nggawa arit ya. Orang ngarit saja itu butuh alat, nggawa arit. Lagi sekolah golek ilmu gak nggawa apa-apa belas. Ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan ilmu nek gak nggawa apa-apa? Ya. Walaupun misalnya wis hafal, walaupun tetap ya kita bawa buku, bawa kitab, bawa pena. Dong arek saiki wis enak sampean zaman saiki iki maknane iku wis gari nulis tok ya. Zaman biyen niku gak ono pen model 01, 02 gak ono. Pene model pen tutul. Jadi aku biyen mondok iku gawe mangsi dhewe tinta ya diosok-osok kasih air sampai hitam, kemudian cari apa itu tempatnya tinta yang dari kuningan itu ya, dan kadang dikasih apa itu gedebok pisang yang apa itu kayak kapas itu untuk tempat tinta ya. Jadi dikasih tinta, kemudian kalau mau maknani itu ditutul nulis gitu ya. Jadi zaman biyen niku kudu ngono. Arek saiki enak wis, tinggal buka tutup langsung nulis enak sampean. Kok zaman biyen mungkin ya gak iso. Ya. Nah, jadi itu bukti kalau kita ini sungguh-sungguh nek golek ilmu. Ya. Nah. Wa yusyariku lan bersekutu itu ya berserikat, berkumpul sapa muta'allim ashabaha ya ing wong kang duweni durus, ashabaha ing wong kang duweni durus, hatta ka'anna kulla darsin sehingga kaya-kaya sedune saben-saben pelajaran iku lahu kaduwe muta'allim ya. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki pelajaran. Maksudnya memiliki pelajarannya masing-masing guru. Sampean kumpul karo aku, kumpul karo Pak Haji Najib, kumpul karo. Nah, ini masing-masing orang yang punya pelajaran, sehingga seolah-olah semua fak pelajaran itu sampean miliki. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau enggak seperti itu, enggak iso. Ya apa awake dhewe kate mendapatkan ilmu kalau kita tidak senang dengan gurunya. Ya. Maka kunci untuk mendapatkan ilmu itu yang paling pertama itu bukan pelajarannya dulu, tapi cintailah gurumu. Ya. Mencintai guru. Ini kuncinya pertama. Sebab ketika kita itu mencintai guru, otomatis yang lain akan ikut. Tapi kalau dengan guru saja, itu awake dhewe gak patek seneng. Maka jangan berharap yang lain-lain ikut. Ya, wis gampangane pelajaran matematika, ya. Kan banyak tuh murid gregeten dengan pelajaran matematika, ya. Nah, pemane gurune gak patek enak, akhirnya klop wis, ya, lengkap sudah penderitaan murid itu, ya. Tapi cobalah kita ini mencintai guru, pelan-pelan dengan mencintai guru, lama-lama akan mencintai pelajarannya. Sebab salah satu bukti cinta itu ya kudu senang sembarang kalire, ngono lho. Kalau kita itu mencintai seseorang tapi nggak mencintai dengan hobinya orang tersebut, gak iso. Ya. Nah, jadi tetapi ketika kita ini mencintai seseorang, maka cintailah semua yang berhubungan dengan orang yang kau cintai. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Paling enggak
guru ketika engkau mencintai guru tersebut, walaupun misalnya pelajaran yang dipegang oleh guru itu pelajaran yang gak patek sampean senengi, tapi krono sampean cinta, sampean kerjakno, masih ya mungkin jawabannya itu salah, tapi perasaan cinta kepada guru itu akan menyebabkan guru itu juga mencintai muridnya. Bisa jadi guru itu memberikan penilaian yang mungkin tidak hanya berdasarkan hasil, tapi memberi nilai itu adalah nilai cinta. Beda ya, kalau hanya mengandalkan nilai ulangan saja, tidak ada penilaian berdasarkan hati, kasih sayang dan sebagainya, gak iso. Wis ta, kok wabeh murid mesti bijine elek-elek. Tapi ketika guru itu memberikan penilaian dengan perasaan cinta kasih, welas asih kepada muridnya, Masya Allah ya, maka balaslah hal seperti itu dengan perasaan cinta kepada guru. Nah seperti ini ya, sehingga nanti seolah-olah kita itu ilmu yang dimiliki oleh masing-masing guru, semua guru itu kita miliki, walaupun mungkin kita tidak menguasai 100% ya. Fa'in ajaza moko lamun apes sapa muta'allim. Fa'in ajaza moko lamun apes sapa muta'allim andhabti jami'iha, saking melanggeri sekabehane durus, membatasi sekabehane durus, fal yaktani moko nemen-nemeni sapa muta'allim bil ahami kelawan kang paling penting, fal aham moko kang rodok penting, minha saking durus. Kalau kita tidak bisa memberikan batasan atau memberikan catatan, memberikan makna seluruh pelajaran, maka paling tidak kamu kamu sortir, kamu pilih yang paling penting, kemudian yang agak penting, dan sebenarnya semua pelajaran penting, tetapi paling tidak di antara yang penting itu ada yang paling penting. Nah biasanya diberi stabilo misalnya ya, atau diberi catatan garis bawah ini penting. Nah, biasanya kalau buku itu ya, kalau buku kita sendiri itu yang penting-penting itu dikasih stabilo biasanya ya, diberi tanda ya, ini berarti penting. Nah, itu minimal, paling tidak seperti itu ya, kalau kita nggak mampu ya, jadi, dan ini akan lebih memudahkan. Nek bukumu mbok stabilo kabeh mulai halaman pertama sampai halaman 78 ya, malah akhirnya sampean. Nah, yang penting-penting itu akan lebih efektif ya, sehingga ketika kamu mungkin menerangkan kepada orang lain, ketika ceramah, ketika khutbah, ketika kalau ada tanda batasan-batasan seperti itu, paling tidak itu akan memudahkan ya. Wayam bagi lan seyukya apa ayatadzakara yen to ngiling-eling sapa at-thalabatu pira-pira murid ma ing barang waqa'a kang tumiba apa ma fi majlisis syaikhi ing dalem majlisis syekh, bayane minal fawaidi saking pira-pira faedah, wadawabiti lan pelanggaran, wal qawaidi lan pira-pira kaidah, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono fawaid sak teruse ya. Nah setelah memberikan batasan tadi ya, memberikan catatan-catatan tadi, maka hendaknya seorang murid itu mengingat-ingat ya. Sehingga sehingga apa yang penting tadi itu dia ingat, sehingga ketika menyampaikan ke orang lain tidak salah ya.
tidak salah. Kalau misalnya kita ini ceramah, kita ini khotbah, kalau salah, lali, bingung, ya diingat-ingat. Ya, caranya ya apa mengingat-ingat itu? Ya seringlah dibaca. Sebab dengan sering membaca itu, paling tidak ilmu kita ini semakin bertambah. Ya, ngiling-ngiling itu mang. Ya, itu. Wa ayyu itu lan yento baleni sapa tolabah. Wa ayyu itu lan yento baleni sapa tolabah kalamas syaihi ing ucapane syekh fima ing dalem barang bainahum ing dalem antarane tolabah. Diulang-ulang. Keterangan guru itu diulang-ulang. Semakin sering diulang semakin bagus, semakin ingat, semakin menguasai, semakin bisa menyampaikan. Fa inna lil mudzakarati maqastune iku kaduwe eling-eling mudzakarah naf'an ana manfaat adiman kang agung. Ya, sebab di dalam mudzakarah itu ada manfaat yang sangat besar. Qala dawuh sapa al-Khatibul Baghdadi wa afdhalul mudzakarati utawi luweh utamane mudzakarah. Wa afdhalul mudzakarati utawi luweh utamane mudzakarah iku mudzakaratul laili, mudzakarah ing dalem waktu bengi. Mudzakarah yang paling bagus itu di waktu malam. Ya. Nah, malam ini relatif. Kalau malamnya sampean ya mungkin setelah Isya sampai jam 9 itu waktu yang bagus. Itu yang bagus. Jadi jangan terlalu malam kalau seperti sampean ini karena masih sekolah. Jadi jangan mudzakarah setengah malam ketika sekolah malah tidur. Ya. Nah, jadi mudzakarah di waktu malam itu relatif, ya setelah Isya sampai jam 9 cukup lah. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa jamaatun jamaah minas salafi saking golongan wong salaf iku ya badauna mulai sapa jamaah, ya memulai sapa jamaah fil mudzakarati ing dalem mudzakarah minal isya'i saking waktu isya farubbama, ya farubbama moko terkadang lam yakumu orang ngadeg sapa jamaah hatta yasma'u sehingga krungu sapa jamaah adzan subhi ing adzan subuh. Jadi terkadang itu ada sekelompok orang yang melakukan mudzakarah di waktu malam. Saking asiknya mudzakarah itu kayak bahsul masail seperti itu ya. Kadang-kadang orang kalau bahsul masail di lingkungan NU itu sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam ya. Nah, ketika mereka sedang asik bermudzakarah itu mereka tidak berdiri karena saking asiknya mudzakarah itu. Diskusi, berdebat dan sebagainya. Ya, tidak terasa kadang-kadang mereka baru berhenti setelah mendengar azan subuh. Coba semalam suntuk mereka bermudzakarah. Dulu kalau bulan Ramadan di Tebu Ireng itu pengajian Sahih Bukhari itu diasuh oleh Al-Maghfurlah Kiai Syamsuri Badawi. Kiai Syamsuri Badawi ini kalau ngaji pagi sampai zuhur, ya, asar sampai maghrib, kemudian ba'da taraweh sampai sahur. Ya, bisa dibayangkan habis taraweh, ba'da taraweh katakanlah jam 9 malam sampai biasanya jam 2, jam setengah 3 waktu sahur baru berhenti.
berapa jam itu? Santrinya sudah teler, ya, sudah tidur semua. Kiai Samsuri itu masih waqala haddatsana ngono. Ya. Jadi luar biasa kalau sudah mudzakarah itu. Ya, bukan mereka lupa waktu enggak, tapi memang kebiasaan orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Ya. Fa idza lam yajid maka narikane ora nemu sapa muta'allim man ing wong yudzakiru kang ngajak ngeling-eling sapa muta'allim, ya. Zakara maka ngajak ngeling-eling sapa muta'allim nafsahu ing awak dheweke muta'allim binafsihi kelawan awak dheweke muta'allim. Ketika tidak menemukan orang yang bisa diajak berdiskusi untuk mudzakarah, maka ajaklah diri sendiri. Ya, wis aku tak mudzakarah deh. Mutalaah. Ya. Wa karrara lan baleni sapa muta'allim maknama ing maknane barang, ya, sami'ahu kang krungu sapa muta'allim ing ma walafadhahu, ya, lan ngucapaken sapa muta'allim ing ma ala qalbihi ing atase atine muta'allim liyu'allika supaya gumantung, ya, supaya bergantung apa zalika mengkono-mengkono makna ala khatirihi ing atase atine muta'allim. Diulang-ulang terus sampai makna itu mancep di dalam hatinya. Ya, fa inna takrarul makna maka stune baleni makna alal qalbi ing atase ati iku katakraril lafdi kaya baleni lafat alal lisani ing atase lisan. Ya. Mengulang di dalam hati itu sama derajatnya dengan mengulang dengan lisan. Ya. Bahkan yang paling bagus itu sebenarnya di dalam hati mengulang-ulang itu. Ya. Karena kalau itu hanya di lisan berhenti, kadang-kadang hilang. Tapi kalau mengulang-ulang itu di dalam hati, walaupun lisannya tidak mengucapkan, yang ada di dalam hatinya itu masih tersimpan. Jadi ada stok. Sawaan hale podo bisawain kelawan podo, jadi sama derajatnya. Waqalla lan titik, ya, apa ayyufliha yanto bejo sapa man wong iktasara kang ringkes sapa man ala tafakkuri ing atase mikir-mikir wa ta'akkuli lan angen-angen bi hadratis syaihi kelawan bi hadratis syaihi kelawan ing dalem ngarepe syekh, ya, khosotan hale tertentu summa yatrukuhu nuli ninggal sapa man, ya, ing tafakkur, ya, ninggal sapa man ing tafakkur wa yaqumu lan ngadeg sapa man wala yu'awiduhu lan ora baleni, ya, atau wala yu'awidu lan ora baleni atau biasaaken, ya, orang biasaaken sapa man ing tafakkur. Nah, kadang-kadang kita ini ketika mengikuti pelajaran, ya, mengikuti pengajian, itu hanya sekedar duduk mendengarkan, ikut buyar, wes buyar begitu saja. Sehingga akhirnya apa yang disampaikan yang mestinya mengandung ilmu, mengandung adab, itu tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mengikuti, duduk ngrungokno, rame-rame hura-hura, buyar, ya buyar wes. Nah, tidak kita biasakan ngrungokno, memberikan catatan. Jadi sampai nek
melok majelis taklim, melok apa itu dibiasakan bawa catatan kecil apa yang disampaikan. Ini sangat bermakna ketika sampean nanti soperuh ono sing dadi mubalek, dadi penceramah, dadi guru, dadi ustaz. Catatan kecil ini sangat bermakna. Bisa sampean jadikan sebagai bahan. Nah, jadi akan lebih mudah. Jadi gak ngawur ono dasare. Ya. Wasaminu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.